Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang teristimewa para santri hafizakumullah. Bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Walaupun beliau tulis kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Cukup lama ya. 1000 tahun yang lalu kurang lebihnya. Tetapi seakan-akan beliau hidup sekarang di tengah-tengah kita. Tiap-tiap kata yang beliau pilih sungguhlah mengena. Dan demikianlah ilmu agama. Yang selalu tepat dan relevan dengan setiap tempat dan pada setiap waktu. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia selalu berubah-ubah. Seseorang yang ingin memiliki gelar doktor, dia harus menulis jurnal-jurnal. Apalagi kalau ingin menjadi seorang yang bergelar profesor, maka lebih banyak lagi jurnal yang harus dia tulis dan disebarkan. Bukan cuma skala nasional, tapi harus skala internasional. Dan itu pun mesti menggunakan data-data berdasarkan jurnal-jurnal yang terbaru selama 5 tahun terakhir. Teori-teori, kemudian analisis-analisis, itu selalu bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Masing-masing mengatasnamakan riset yang telah dilakukan. Itulah dunia. Jurnal yang usianya 10 tahun yang lalu, sekarang tidak lagi dipakai. Jurnal yang diterbitkan, apalagi 20 tahun yang lalu, sekarang sudah masuk kotak. Karena prinsip yang mereka pegang semakin terbaru, itu semakin berharga. Sangat berbeda jauh dengan ilmu agama. Ilmu agama semakin kita nisbatkan kepada yang lebih lama, itu semakin bermutu nilainya. Ketika seseorang berbicara tentang agama, lalu dia menisbatkannya kepada as-salafus salih. Ya tentunya setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti ya. Dia nisbatkan itu kepada as-salafus salih. Ini ucapannya sahabat Umar. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq demikian. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah mengingatkan. Setiap kali nama sahabat kita sebut, itu bobot ilmiahnya semakin tinggi. Tambah lagi ucapan tabi'in, tabi'u tabi'in. Semakin ke sini, itu bobotnya semakin turun, semakin turun, semakin turun.
Walhamdulillah. Akhirnya kita semakin mengerti bahwa agama, yaitu agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna, tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena memang sudah sempurna dari dulunya dan untuk seterusnya. Salah satu contohnya ini yang sedang kita baca. Manzumatu Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis, membicarakan tentang apa yang beliau saksikan dan rasakan 1000 tahun yang lalu. Kurang lebihnya. Tapi tepat sekali ketika kita membacanya ulang di zaman sekarang. Bagaimana seorang talibul ilmi yang sudah melakukan perjalanan cukup jauh lagi dalam talabul ilminya. Semakin jauh dia melangkah dan bertambah dekat dengan tujuan, bukan kemudian bertambah ringan. Justru tantangan semakin berat, godaan bertambah sering. Karena setan berusaha bagaimana cara menghentikan langkah seorang talibul ilmi. Karena bagi setan dan para pengikutnya, kalau hari ini seorang talibul ilmi tidak bisa dihentikan langkahnya, maka besok. Kalau besok masih juga melangkah, lusa. Bahkan hitungannya bukan lagi hari, bukan lagi bulan. Bukan sekarang, besok, atau lusa. Bahkan kalau gagal hari ini, jangan sampai masuk hari yang kedua, kecuali dia sudah menghentikan langkahnya dalam talabul ilmi. Dan nas'alullah salamatu wal afiyah, sudah banyak yang berguguran. Tidak terhitung lagi yang kemudian menghentikan langkah, berbaling arah, karena dia pikir ada jalan yang lebih baik dibandingkan jalan talabul ilmi. Adik-adikku para santri, hafidhakumullah. Teruslah melangkah dan lanjutkan perjalananmu sampai tujuan terakhir, yaitu husnul khatimah, meninggalkan dunia ini masih dalam keadaan sebagai talibul ilmi, ngaji sampai mati. Taib. Qala al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Pada pertemuan tadi malam kita sudah membaca sampai bait syair yang ke-47. Subuh kali ini yang ke-48 dan seterusnya. Qala rahimallahu ta'ala wa ta'ra in labista laha thiyaban wa tuksa in malabisaha khala'ta. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala mendefinisikan untuk kita hakikat berpakaian itu seperti apa. Ya. Pakaian yang sesungguhnya itu apa sih? Beliau menerangkan wa ta'ra, kamu itu tetap saja statusnya telanjang. In labista laha thiyaban, meskipun kamu menggunakan pakaian. Wa tuksa in malabisaha khala'ta. Dan suatu saat, meskipun engkau tidak lagi berpakaian, justru pada saat itulah hakikatnya engkau memiliki pakaian. Ini tentang dunia, kehidupan kita yang sekarang, dengan besok di hari kiamat. Karena pakaian yang sesungguhnya itu bukan kain yang kemudian dipotong, dibentuk, dijahit, kemudian diberi aksesoris. Bukan itu hakikat pakaian. Atau yang berbahan kulit, atau bahan apa saja. Sesungguhnya itu bukan pakaian. Pakaian yang sesungguhnya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak orang berpakaian, tapi hakikatnya dia telanjang. Yang dia tutupi apa? Hanya sebagian badan. Sementara cacat-cacatnya itu diumbar dan diperlihatkan. Tanpa rasa malu sedikit pun. Dia kelihatannya menggunakan pakaian. Tapi secara syar'i, syarat-syarat sebagai pakaian itu tidak terpenuhi. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sama. Dia pakai baju. Dia pakai celana. Tapi ketatnya, super ketat. Sehingga auratnya terbentuk. Dia menggunakan pakaian tapi bahannya itu yang transparan. Terutama bagi kaum perempuan. Iya, itu berpakaian. Iya, orang bilang berpakaian. Tapi hakikatnya telanjang. Bukankah banyak orang yang lebih memperhatikan penampilan? Bagaimana bisa dikatakan menarik. Orang menganggapnya punya kedudukan. Itu pakaianmu. Itu seragammu. Itu emblem-emblemmu. Itu bed-bedmu. Itu simbol-simbolmu. Itu logo-logo yang terpasang di pakaianmu. Apa yang diinginkan? Ya, sebatas pengakuan saja. Oh, dia berasal dari kelompok A. Oh, dia kedudukannya sudah lumayan. Tapi di saat yang sama, perilakunya tidak mencerminkan dia sebagai orang yang berpakaian. Fungsi pakaian itu apa? Sitrul aurati. Menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang membuat kita itu malu. Yang membuat malu itu bukan hanya, mohon maaf, aurat dalam pengertian alat vital. Yang di depan maupun di belakang. Tapi aurat, sesuatu yang membuat kita malu, itu juga termasuk ucapan dan perbuatan. Itu juga harus di sitrul aurati, harus ditutup auratnya. Di dunia demikian, wa ta'ara in labistalah thiyaban. Kamu itu hakikatnya telanjang walaupun berpakaian. Kenapa? Karena dia pikir yang perlu ditutupi itu hanya badan. Padahal sesungguhnya yang harus ditutup itu bukan hanya badan. Tapi ucapan, perbuatan. Yang buruk-buruk itu harus ditutup. Jangan sampai nampak dan terlihat. Nah besok pada hari kiamat wa tuksa in malabisaha khala'ta. Besok pada hari kiamat manusia itu kan dibangkitkan dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla. Nabi Muhammad SAW menerangkan seperti itu. Semua orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan uratan, telanjang dia. Tanpa ada pakaian. Hufatan, tidak menggunakan alas kaki. Ghurla, kembali seperti semula sebelum disunatnya. Semua demikian. Tetapi masing-masing karena sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada keinginan untuk kemudian memperhatikan orang lain. Walaupun di dekatnya meskipun di sampingnya. Bertelanjang. Laki-laki dan perempuan. Sama sekali. Tidak ada terbetik sedikit pun keinginan untuk melihat kanan kirinya. Depan belakangnya. Apalagi mengedarkan pandangan ke sana dan kemari. Itu tidak ada. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Itu sudah sibuk. Orang kalau udah mikir diri sendiri, dia kan gak peduli dengan orang lain. Coba di dunia. Ketika seseorang sedang punya masalah, dia gak peduli dengan yang ada di kanan kiri. Diajak bicara gak nyambung. Kelihatannya memandang begini, tapi entah pandangannya kemana, kosong. Bertemu, berpapasan di tengah jalan atau di perjalanan, kita panggil, dia gak mendengar. Itu baru mikir satu masalah, utang.
Itu baru mikir persoalan yang sebenarnya ringan. Urusan kantor. Atau dia sedang kepikiran anaknya. Atau hal-hal yang lain. Itu saja dia sudah nggak peduli dengan kanan kiri. Pokoknya yang dipikir dirinya sendiri. Itu urusan kecil di dunia. Dan besok di hari kiamat urusannya sangat besar. Antara siksa dan pahala. Antara surga dan neraka. Tapi manusia besok pada hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Tidak berpakaian. Namun orang yang beriman diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cacat-cacatnya itu ditutupi. Apa sih fungsi pakaian? Untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang membuat kita malu. Besok pada hari kiamat orang yang beriman itu tidak akan dibuat malu. Sekalipun dia punya dosa, Allah tutupi. Sekalipun banyak cacat dan aibnya, Allah tidak akan buka. Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamati. Nabi Muhammad SAW menerangkan, siapa yang menutup cacat seorang muslim di dunia, Allah akan tutup cacatnya besok di hari kiamat. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang lain. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Setiap kalian besok akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman seperti itu. Ditunjukkan, diperlihatkan, kamu berbuat begini kan di hari ini, di tempat ini. Kamu berbuat ini kan di hari ini dan di tempat ini. Satu persatu kesalahannya itu ditunjukkan dan diperlihatkan. Orang yang beriman ketika menyaksikan itu semua, saat dia merasa hancur sudah. Celaka saya. Ketika dia sudah merasa seperti itu, karena banyak kesalahannya. Sesuatu yang tidak bisa dia dustakan. Karena itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cacat-cacatnya terbuka, aib-aibnya diperlihatkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu sudah hancur, binasa, celaka saya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, sebagaimana dulu di dunia aku tutupi, maka di hari kiamat ini aku tutupi juga itu. Itulah pakaian yang sesungguhnya. Walaupun bertelanjang, tapi cacat-cacat manusia sebagai seorang cacat-cacat hamba yang beriman, itu Allah tutupi. Maka berbahagialah mereka yang besok pada hari kiamat ketika dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya, dia akui itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya dia yang mengetahui dan tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Itu hakikat berpakaian. Qala rahimallahu ta'ala wa tashhadu kulla yawmin dafni hillin ka'annaka la turadu bima syahidta. Setiap hari, kulla yawmin, setiap hari engkau menyaksikan pemakaman seseorang yang engkau cintai. Artinya setiap hari di sini bukan untuk setiap hari. Artinya sering lah. Kamu kan sudah sering menyaksikan proses penyelenggaraan jenazah. Mulai meninggal dunianya, dimandikannya, dikafaninya, dimakamkannya. Dafna khillin. Dafna itu pemakamannya. Khillin itu dari khalil. Seseorang yang engkau cintai. Tiap hari kau saksikan proses penyelenggaraan jenazah itu. Ka'annaka la turadu bima syahidta. Tapi kamu lupa. Seakan-akan kamu tidak akan mengalami hal seperti itu. Seperti yang sudah engkau saksikan. Ikut penyelenggaraan jenazah. Masih juga bisa tertawa.
ikut memakamkan di pemakaman justru bercanda. Pulang dari pemakaman, perjalanan ke rumah, sudah berpikir dan berencana, dosa apa yang akan saya lakukan berikutnya. Maka Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala mengingatkan, kamu itu loh sering menyaksikan pemakaman jenazah. Tapi kenapa kamu sampai lupa bahwa suatu saat kamu pun akan mengalami hal yang sama. Ka'annaka la turadu bima syahidta. Seakan-akan kamu itu tidak akan mengalami seperti yang engkau saksikan. Padahal disyariatkan menjenguk orang sakit supaya kita ingat bahwa suatu saat pun kita bisa sakit. Ketika yang sakit itu meninggal dunia, padahal yang meninggal dunia tidak hanya disebabkan oleh sakit kan. Tapi hikmahnya disyariatkan kita bertakziah, mendatangi lokasi di mana di situ ada jenazah, mulai dari prosesnya sampai seterusnya. Disyariatkan kita untuk menghadiri proses pemakaman jenazah. Disyariatkan untuk kita berziarah kubur dengan cara yang syar'i tentunya. Itu apa tujuannya? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan menyaksikan itu mestinya mengingatkan kalian tentang kematian. Itu kan tujuannya. Bukan cuma formalitas, oh datang. Bukan hanya merasa nggak enak dengan keluarga yang ditinggal, wong udah kenal. Nanti dicari-cari, nggak datang, daripada malu, ya udah ikut aja. Itu bukan formalitas belaka, bukan hanya seremonial, tapi ada tujuannya, yaitu mengingatkan kita tentang kematian. Qala rahimahullah, walam tukhlaq lita'muraha walakin lita'buraha fajidda lima khuliqta. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri mengingatkan kita, engkau dicipta bukan untuk hidup di dunia bersenang-senang. Tetapi engkau dicipta di dunia ini sebatas tempat singgah sementara. Engkau itu hanya melintas di sana. Bukan kemudian tinggal seterusnya, kemudian hidup bermewah-mewah. Bukan. Walakin dita'buraha. Engkau itu dicipta di dunia itu cuma sekedar melintasi saja. Fajidda lima khuliqta. Oleh sebab itu, seriuslah dan sungguh-sungguhlah untuk melaksanakan tujuan kenapa engkau dicipta. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh malu kita kepada as-salafus saleh, dan tentunya kita sungguh malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menghabarkan untuk kita tentang aqrabun nasi majlisan ilaihi. Besok pada hari kiamat di surga yang bertingkat-tingkat. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW? Siapa yang kemudian bisa satu tingkat dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau kan sudah menjelaskan. Yang paling dekat majelisnya denganku besok pada hari kiamat adalah mereka yang hidupnya dengan bertaqallul walam yastakthir minad dunya. Mereka yang hidupnya di dunia itu secukupnya saja. Tidak ingin memperbanyak yang lebih dari apa yang dia perlukan. Dan itu luar biasa. Berat memang. Sederhananya, siapa yang ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam di surga, apalagi ingin dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka hidup di dunia itu harus sebisa mungkin
Mirip. Kalau sama kan tidak bisa. Mirip dengan kehidupan yang sudah dipilih oleh Rasulullah SAW. Itu sederhana sekali. Mau di surga bersama Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah SAW di surga, ya berarti kamu harus meniru Rasulullah. Ya kalau dalam praktek kesehariannya berbeda jauh dengan Rasulullah SAW, ya besok jauh juga dari Rasulullah SAW. Kalau menjauh dari agamanya, ya sudah, akan semakin jauh lagi. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita tentang at-taqallul wa adamul istighfar. Ya, hidup itu seadanya. Walaupun memang prakteknya berat, maka tadi saya katakan, inilah kemampuan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Saya kasih contoh misalkan, mohon maaf, karena kita sendiri pun masih belum bisa. Tapi suatu saat nantilah. Suatu saat nanti. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Allah berikan kekuatan untuk benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW. Saya kasih gambaran saja. Sekedar gambaran lah. Untuk selanjutnya ya, itu kembali kepada masing-masing kita. Ketika Rasulullah SAW tidur di atas selembar tikar yang kasar, datanglah seorang tamu. Karena riwayat seperti ini bukan cuma satu ya. Ada beberapa kejadian dan peristiwa. Tapi substansinya sama. Nabi Muhammad SAW yang terbangun menyambut tamunya. Karena beliau tidur di atas tikar yang kasar. Maka bekas tikar kasar itu terlihat jelas di bagian punggung Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang datang bertamu itu kemudian menawarkan, Rasulullah, apakah Anda berkenan? Kami buatkan ranjang lah. Kami siapkan alas tidur yang empuk. Apa kata Nabi SAW? Mali walidunya. Apa keperluan saya untuk itu? Apa urusan saya dengan dunia? Mathali wa mathalud dunya. Permisalan saya dengan permisalan kehidupan dunia. Itu kamathali rakibin. Itu seperti seorang musafir lah. Yang dia capek di siang hari, merasa panas. Akhirnya dia berteduh di sebuah pohon. Dan tidak lama di situ. Kenapa? Karena selanjutnya raha. Dia akan melanjutkan perjalanan. Jadi ini sudah cukup. Karena hidup di dunia itu cuma sebatas singgah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Mau tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka rumah Rasulullah SAW, rumah kita lebih mewah. Tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, tempat tinggal kita, itu lebih lengkap isinya. Sebenarnya kalau kita ingin menerapkan apa yang disabdakan dan sudah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW, rumah. Jangankan berkeramik dindingnya. Jangankan berkeramik dindingnya. Hanya sebatas semen saja kan sudah cukup. Tapi kita masih belum puas kasih keramik dindingnya. Sebenarnya dengan dinding yang disemen itu sudah cukup kan. Tapi kita kasih cat juga 2 lapis. Sebenarnya dengan batu bata yang disusun atau batako, itu sudah cukup kan. Tapi kita masih ingin mempercantiknya lagi. Padahal kalau kita melihat rumah Rasulullah dan sabda Nabi Muhammad tadi, untuk apa sih seperti itu? Cuma sementara di dunia. Toh kita akan tinggalkan juga. Apakah tidak lebih baik itu digunakan untuk yang lain saja, tabungan di akhirat? Ya itulah kita. Saya ulangi lagi, disitulah kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bukannya tidak boleh untuk hidup di rumah yang bagus. Bukannya dilarang untuk kemudian mempercantik rumah. Boleh, silahkan. Yang terpenting jangan sampai membuat lupa. Yang terpenting jangan sampai kemudian ibadah ditinggalkan.
Jangan sampai kemudian tersibukkan sampai hal-hal yang wajib hukumnya ditinggalkan. Jangan. Intinya kan di situ. Intinya di situ. Khalid ibn Walid, panglima perang, yang selalu menang. Apa isi rumah beliau? Hanya alat-alat perang saja, nggak ada yang lain. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ketika dikunjungi oleh sahabat Umar ibn al-Khattab di negeri Syam, berjalan menuju kediaman Abu Ubaidah. Masuk ke dalam rumahnya, Umar ibn al-Khattab mengatakan, kenapa nggak beli barang-barang? Di rumah Abu Ubaidah nggak ada barang-barang. Nggak ada perkakas. Hanya beberapa barang yang itu digunakan dalam perang. Sahabat Umar mengatakan, kenapa nggak beli barang-barang lah? Apa jawaban sahabat Abu Ubaidah? Yang sedikit ini sudah cukup sebagai bekal. Artinya, sahabat Umar bin Khattab mempersilahkan kalau ingin membeli barang-barang, silakan. Mau punya perabot dan perkakas, monggo. Yang penting, jangan sampai melalaikan akhirat. Itu saja. Yang penting, melihat barang perkakas, perabot, dan semua itu bukan sebagai tujuan. Tapi dijadikan sebagai perantara untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa in hudimat fazidha anta hadman. Wahassin amra dinika mastata'ta. Kalau engkau sudah berusaha mengejar keinginan dunia, hudimat, tapi tidak tercapai maksudnya. Kamu sudah berusaha tapi tidak tercapai. Fazidha anta hadman. Udah sekaligus saja. Sekaligus saja tinggalkan, sekaligus saja abaikan. Udah jelas-jelas gagal, sudah jelas-jelas tidak didapatkan, masih aja berambisi untuk mendapatkan. Sementara tugas yang sesungguhnya adalah wahassin amra dinika mastata'ta. Jaga urusan agamamu semampu-mampumu. Itu yang justru yang terpenting. Memang sekali lagi bait-bait syair dari Imam Abu Ishaq Al-Biri rahimallahu taala selalu mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Maka kata Imam Abu Ishaq, "Wala tahzan 'ala ma fata minha idza ma anta fi ukhraka fuzta." Maka jangan sedih. Wala tahzan, enggak usah sedih, enggak usah kecil hati. 'Ala ma fata minha, ketika engkau kehilangan sesuatu dari dunia. Atau ketika engkau tidak mendapatkan yang engkau inginkan dari dunia. La tahzan. Jangan sedih. Buat apa bersedih? Idza ma anta fi ukhraka fuzda. Yang penting urusan akhiratmu engkau sukses dan bahagia. Falaisa binafi'in ma nilta minha minal fani idzal baqi hurimta. Apa sih manfaatnya kalau engkau dapatkan itu semua? Sementara yang engkau dapatkan itu sifatnya fana, al-fani. Habis, hancur, rusak. Bahkan bermadharat. Bahkan bermadharat. Kok bisa bermadharat? Iya. Ketika seseorang itu punya kekayaan emas. Dan diketahui, itu udah jadi sasaran penjahat. Sasaran penjahat. Untuk dirampok. Tapi kalau orang nggak punya apa-apa, siapa yang mau berpikir jahat dalam arti apa yang bisa diambil darinya? Yang penting idzal baqi hurimta. Jangan sampai yang kekal itu justru engkau tidak dapatkan, jangan. Maka pesan dari Imam Abu Ishaq Al-Biri rahimallahu taala itu pesan-pesan yang sangat hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah di atas Islam, di atas sunnah, di atas talabul ilmi dan ukhuwah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.